Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abida Syifa Herunisa dari kelas 2B dengan NPM Channel 22085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toleransi agama di kalangan siswa-siswi SD. Saya dalam rangka kegiatan praktikum kewarganegaraan. Mengapa saya memilih tema toleransi beragama di kalangan siswa-siswi sekolah dasar? Dikarenakan toleransi beragama itu penting untuk diketahui oleh siswa-siswi sekolah dasar. Dikarenakan toleransi beragama dapat mempersatukan pertemanan, mempererat pertemanan, mencegah perselisihan, mencegah pertengkaran, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan. Jadi penting banget nih toleransi itu diketahui oleh siswa-siswi termasuk sekolah dasar. Materi yang akan diberikan kepada siswa-siswi SDN 69 Kota Bengkulu, sedikit saya akan jelaskan. Di antara lain, apa sih pengertian toleransi itu berdasarkan KBBI? Jadi toleransi itu sifat atau sikap toleran. Apa sih toleran itu? Makna dari toleran itu sendiri adalah bersifat dan bersikap menerima, membiarkan, dan memperbolehkan orang lain berbeda pendapat dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda kebiasaan dengan kita, atau berbeda pandangan terhadap kita, berbeda pandangan dengan kita. Jika dikaji dalam aspek histori, toleran ini diyakini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, atau menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berbeda pendapat dengan kita, berhati lapang terhadap perbedaan pendapat dengan orang lain. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap menghargai ini penting di lingkungan demi terciptanya kedamaian, ketentraman, keadilan. Jadi toleransi itu termasuk sikap yang positif, baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat di lingkungan sekolah. Pentingnya toleransi di kalangan siswa-siswi sekolah dasar. Toleran ini menjadi toleran ini nilai masyarakat menjadi lebih kokoh. Dengan toleransi, kerukunan di antara kita juga semakin meningkat. Pertemanan semakin erat, kedamaian pun tercipta, dan saling menghargai apa yang dianut oleh orang lain itu termasuk toleransi beragama yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kerukunan nasional termasuk hubungan antar agama dan kerukunan antar umat beragama. Jadi apa sih agama itu? Agama adalah suatu kepercayaan tertentu yang dianut oleh masyarakat sebagai tuntunan hidup atau pedoman hidup manusia sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing umat beragama. Di sini ada berapa sih macam-macam agama yang diakui di Indonesia? Jadi ada 5 macam agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam. Yang kedua ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keenam itu Konghucu. Jadi apa sih perbedaan di antara mereka itu, di antara agama-agama yang diakui di Indonesia? Jadi perbedaan agama tersebut adalah yang pertama, Islam itu beribadahnya di masjid.
Yang kedua, Kristen dan Katolik itu beribadahnya itu di gereja. Hindu itu eh, beribadahnya di pura, sedangkan Buddha itu beribadahnya di wihara. Nih, di sini jadi ada dua tipe nih toleransi beragama. Yang pertama, toleransi beragama pasif, yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Jadi, yang kedua, toleransi beragama aktif, yaitu toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keberagaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keagamaan. Dalam agama telah menggaris dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Hubungan secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dan halayak direalisasikan dalam bentuk ibadah, sebagaimana tepat digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilandaskan secara individual, tetapi lebih utama secara kolektif atau berjamaah. Sholat, contohnya itu sholat dalam Islam. Pada hubungan ini berlaku toleran agama yang hanya sebatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antar manusia dengan samanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku pada semua orang yang tidak seagama dalam bentuk kerjasama, dalam masalah-masalah masyarakat, atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti ini berlaku toleran dalam pergaulan hidup antar umat beragama. Ajaran Islam juga menganjurkan untuk bekerjasama dengan orang lain, saling tolong-menolong, dengan sama manusia, baik berbeda agama maupun sama agama. Hal ini merupakan gambaran dari toleransi juga. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan baik beragama baik seagama maupun yang berbeda agama. Hal ini bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidak adanya paksaan bagi manusia memeluk agama Islam. Jadi tidak memaksakan tuh orang lain masuk ke agama kita, membiarkan orang lain secara sukarela masuk ke dalam agama kita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Konsep toleransi beragama seperti didukung oleh dalil yang ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sungguh jelas jalan Allah itu benar. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam. Allah menghendaki agar orang masuk Islam secara sukarela, ikhlas tanpa paksaan. Inilah yang menyebabkan keislaman seseorang dikatakan efektif. Penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama di sekolah dasar yang perlu dikembangkan ialah yang pertama, tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan teman yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan agama, contohnya tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, dan membiarkan orang lain secara sukarela masuk ke agama kita. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita saat melakukan ibadahnya. Menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Tidak membenci atau menyakiti seseorang yang berbeda agama dengan kita. Atau tidak mengusik keyakinan orang lain. Tidak memaksakan kehendak agama kita kepada agama lain, tidak mengunjing agama orang lain, tidak menghargai, dan tidak merusak agama orang lain, dan menghargai perayaan agama hari besar agama lain. Menghargai bila agama lain sedang menunaikan ibadah. Terus
meningkatkan semangat nasionalisme, meningkatkan semangat pluralisme kita, meningkatkan semangat religius kita. Selain itu, meningkatkan semangat pluralisme kita juga, itu sebagai toleransi, memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak mengucilkan suatu agama, tidak memilih-milih dan membedakan teman yang berbeda agama dengan kita, tidak bersikap kasar kepada teman seperti melakukan bullying atau perundungan kepada teman yang berbeda agama dengan kita. Membantu teman mempelajari lagi materi yang belum dipahami, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Menawarkan bantuan kepada teman yang saling mengalami masalah walaupun berbeda agama dengan kita. Menghargai pendapat teman yang lain yang berbeda agama dengan kita, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas mengganggu teman saat melakukan ibadah, tidak bersikap sombong pada teman lain karena agama yang kita anut, selalu mengutamakan kepentingan bersama saat mengambil keputusan, tidak dengan menurut agama kita, mencoba meraih teman yang sedang bertengkar tanpa membela salah satunya walaupun seagama dengan kita, bersikap penuh sportivitas dengan mengakui kelebihan teman walaupun tidak seagama dengan kita. Itu merupakan nilai-nilai toleransi yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun nilai-nilai toleransi yang harus diterapkan di lingkungan sekolah dasar adalah antara lain. Yang pertama itu tidak membeda-bedakan teman saat kita bergaul. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat sedang sholat, walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, termasuk pendapat tentang agama mereka dan pendapat tentang agama kita. Walaupun pendapat mereka berbeda dengan kita tentang agama kita, itu harus dihormati dan dihargai. Sekian sedikit materi yang saya akan jelaskan kepada siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 69 Kota Bengkulu. Selanjutnya saya akan terjun langsung ke Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri 69 Kota Bengkulu. Hah? Apa ya? Apa deh? Iya.
aja.